Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak kelas 6 MI Asmaiyah. Sebelum pelajaran akidah akhlak ini kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, dibuka kitabnya halaman 25. Di situ bab 3 menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas tentang qada dan qadar, rukun iman sendiri ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Di sini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berambut lurus, ada pula yang berambut keriting, serta ada yang berkulit putih dan ada pula yang berkulit hitam. Semua itu adalah salah satu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau sering disebut dengan takdir. Tahukah kamu bagaimana caranya menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita pelajari sama-sama. Jadi dari teks bacaan tersebut sudah jelas bahwasanya semua yang terjadi pada kita dan lingkungan di sekitar kita merupakan takdir Allah. Ada teman yang cantik, kulitnya putih, itu takdir dari Allah. Ada pula teman yang hitam, jelek, itu juga takdir dari Allah. Ketika kita mempunyai rambut lurus, kita mempunyai rambut keriting, itu semua juga takdir dari Allah. Pada halaman berikutnya, qada dan qadar. Qada sendiri adalah ketentuan dan ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum ada kehidupan. Jadi qada itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah sebelum menciptakan makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum ada kehidupan. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah, sebelum kedua orang kita menikah, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat qada kita, sudah membuat ketentuan dan ketetapan untuk diri kita. Kelak kita akan ditakdirkan dilahirkan oleh Allah melalui kedua orang tua kita. Setelah itu kita akan menjalani hidup mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa bapak-bapak, masa tua, dan meninggal dunia. Itu semua sudah ada takdirnya, sudah dicatat oleh Allah. Ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah, itu namanya qada. Jadi kita itu nggak usah mikir besok kita akan menjadi seperti apa. Yang harus kita lakukan adalah berusaha menjadi baik, berusaha menjadi manfaat bagi orang lain. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya atau bagi manusia lainnya. Sedangkan qada kita itu sudah dicatat, sudah ditetapkan oleh Allah, bahkan sebelum Allah menciptakan makhluknya atau sebelum Allah menciptakan kita. Adapun pengertian dari qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya atau sebagai perwujudan dari qada. Jadi misalnya sebelum kita dilahirkan oleh Allah, Allah itu membuat qada. Qada itu ketetapan sebelum kita ada, sebelum zaman azali atau sebelum zaman adanya kehidupan. Setelah itu kita itu dicatat, misalnya si A ini bakal lahir pada tanggal sekian. Kemudian nama orang tuanya si A dan si B.
itu semua sudah dicatat. Lah, ketika kalian dilahirkan, lahir procot ke dalam dunia, orang tuanya namanya A dan B. Kemudian kalian menjalani kodok kalian sebagai seorang pertama kali yang lahir sebagai seorang bayi. Lah, hal tersebut yang kalian jalani itu namanya qadar. Jadi kodok itu ketetapan sebelum terjadi, dan qadar ketetapan ketika terjadi. Podo karung ini, kalian itu ketika haus siap-siap mumpung durung haus membuat es susu. Nah, kalian buat es susu yang manis, kemudian kalian masukkan kulkas. Kalian kerentek dalam hati, nanti tak minum ketika saya haus. Lah, hal tersebut dinamakan kodok. Karena apa? Minumnya belum terjadi, itu dinamakan kodok. Lah, ketika siang hari kalian pulang sekolah, kalian haus, kalian buka kulkas dan kalian minum es susunya, itu namanya qadar, karena kalian telah meminum es susu yang tadi pagi dibuat, disetting untuk diminum ketika haus. Lah, qadar sendiri belum tentu sesuai dengan kenyataan. Misalnya pagi-pagi buat es susu sebelum berangkat sekolah, ini nanti tak kulkas, tak minum, dibuat pulang sekolah biar enak, panas-panas dari sekolahan minum es susu. Kemudian kalian berangkat sekolah, tahu-tahu adik kalian haus, es susu kalian diminum oleh adik kalian. Terus akhirnya ketika pulang sekolah kalian membuka kulkas, dan ketika kalian hendak minum es susu kalian, ternyata es susunya sudah habis. Loh Pak, berarti qadar itu bisa dirubah? Bisa. Siapa yang bisa merubah qadar? Yang bisa merubah qadar adalah Allah. Karena apa? Allah itu berkehendak, Allah itu maha segalanya. Allah memang menetapkan, tetapi Allah juga berhak untuk merubah. Dengan cara apa kita bisa merubah qadar kita? Dengan cara usaha dan doa. Misalnya si A ditakdir oleh Allah jadi orang yang jelek, tetapi si A ini tidak henti-hentinya memohon kepada Allah, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya sedekah, silaturahim, berbuat kebaikan. Maka takdir si A yang awalnya ditulis Allah jelek akan dirubah Allah menjadi baik. Karena apa? Melihat kebaikan yang dilakukan si A tadi. Kasihan ini saya takdir jelek, tetapi hidupnya ini dibuat beribadah, dibuat bersyukur, dibuat bersedekah, dan dibuat melakukan kebaikan. Akhirnya takdirnya itu dirubah. Sama seperti kalian, ketika kalian ditakdir sehari hanya mendapatkan rezeki 20.000, tetapi kalian dalam hari itu semangat bekerja sampai kalian itu lembur. Akhirnya kalian itu berdoa dan berusaha, kalian diberi Allah rezeki berlimpah, diberi Allah rezeki 200.000, padahal aslinya rezeki kalian cuma 20.000. Dari mana itu? Dari usaha dan doa kalian. Jadi Allah itu bisa merubah qadar kalian tergantung usaha dan doa kalian. Coba kalian perhatikan keadaan di sekeliling kalian. Tentu kalian akan menemukan keadaan-keadaan seperti berikut. Manusia yang berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi manusia, beberapa miliar yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah itu jenisnya berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Semua itu adalah qada Allah yang ditetapkan untuk manusia. Qada dan qadar karena sudah terjadi. Matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, itu termasuk juga qada dan qadar Allah atau ketetapan Allah. Ada yang meninggal dunia di usia bayi, ada yang meninggal dunia di usia remaja, di usia kanak-kanak,
Dan ada pula seorang kakek-kakek yang tua renta tetapi masih belum meninggal dunia. Itu semua takdir Allah, itu semua ketetapan Allah. Jadi yang menentukan hidup dan mati itu Allah, bukan umur kita. Loh, iku wis tuwa berarti wayahe mati. Enggak. Mati itu tidak mengenal usia. Kadang kita yang sehat pulang-pulang sekolah kepala pusing akhirnya meninggal. Ada, Pak, ada. Makanya kita itu ketika hidup itu harus banyak bersyukur dan berdoa. Agar apa? Agar kita diberi umur yang panjang. Bagaimana caranya agar umur kita panjang? Perbaiki hubungan dengan orang tua, nurut sama orang tua, sering melakukan sedekah. Semua hal tersebut adalah ketentuan dari Allah dan peristiwa itu terjadi atas kehendaknya, atas kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Jadi ada sebuah ungkapan, ma'aswabana min musibatin illa kataballah. Tidak ada sesuatu musibah yang terjadi pada kita, pada diri kita, kecuali semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, kalian enak-enak berjalan, moro-moro keserempet mobil. Jangan menyalahkan mobilnya, tetapi harus kita kembalikan kepada Allah. Semua yang terjadi pada diri kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ingat, Allah memberikan kita cobaan atau ujian itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Jika Allah tahu kita mampu, maka kita akan diberikan ujian tersebut. Tapi jika Allah itu tahu kita tidak akan mampu, maka kita tidak akan diberikan ujian tersebut. Jadi ujian itu sudah ada porsinya. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebagaimana mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ketika kita lapar, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bekerja, tentu makanan itu tidak akan datang seperti halnya di surga. Jadi ketika kita lapar, kita juga harus berusaha. Bagaimana cara kita berusaha? Pertama kita harus memasaknya. Setelah masak matang baru kita makan. Begitu juga takdir kita. Jika kita hanya datar-datar saja, kita tidak mau merubah takdir kita, maka Allah juga tidak akan merubahnya. Makanya di sini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ketika kalian ingin berubah hidupnya, yang awalnya pengangguran, ingin menjadi kaya, punya penghasilan, kalian harus action. Kalian harus buktikan. Kalian harus berusaha agar apa? Agar takdir kalian, keadaan kalian dirubah oleh Allah dengan cara usaha kalian. Dan jangan lupa harus disertai dengan doa. Setelah usaha, doa, dan kita pasrahkan kepada Allah atau kita tawakal kepada Allah. Jadi itu tadi sedikit ulasan tentang qada dan qadar. Mungkin itu tadi sedikit pemahaman tentang apa itu qada dan qadar. Orang yang memiliki keyakinan yang benar terhadap qada dan qadar Allah, mereka tidak akan putus asa menghadapi kegagalan dalam setiap usahanya. Sebaliknya, mereka yang akan berusaha dengan lebih baik dan rajin berdoa. Mereka menyadari bahwa mungkin saja terjadi kegagalan karena usahanya belum maksimal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, ma aswabaka min hasanatin faminallah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik
Jadi sesuatu yang baik itu kita kembalikan kepada Allah, dan sesuatu yang jelek itu kembalikan kepada diri kita sendiri. Kenapa saya gagal? Kenapa saya belum bisa mencapai ranking 1? Oh, mungkin ini kesalahan saya, belajar saya kurang maksimal. Jika kalian mendapatkan prestasi juara 1, jangan bangga, itu bukan karena kalian, tapi itu semata-mata karena ketetapan Allah, karena takdir Allah melalui usaha kalian belajar yang bersungguh-sungguh. Mungkin hari ini nggak ada tugas dari Pak Sukron. Itu tadi sedikit cuplikan pemahaman tentang apa itu qada dan qadar. Pak Sukron ulangi lagi. Qada adalah ketetapan dan ketentuan Allah sebelum menciptakan makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum ada kehidupan. Jadi sesuatu yang belum terjadi pada diri kita itu namanya qada dan sudah ditetapkan oleh Allah. Apa itu qadar? Qadar adalah implementasi daripada qada. Ketika kita dilahirkan, kita menjalani kehidupan, itu namanya qadar. Jadi qada sebelum terjadi, qadar ketika terjadi. Dan kita harus yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu termasuk ketetapan Allah atau takdir Allah. Apa yang bisa merubah takdir kita? Yang bisa merubah takdir kita adalah usaha dan doa, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara? Jodoh, mati, dan rizki. Jadi orang itu sudah ditakdir oleh Allah, jenis kelaminnya itu nggak bisa dirubah. Kalau memang sudah dicatat jenis kelaminnya itu laki-laki, nggak boleh dioperasi jadi perempuan. Jodohnya juga seperti itu. Oh, si A besok akan menikah dengan si C, tapi menikahnya pada umur sekian, gak iso dipeksakno, masih muda nih nikah, atau cari jodoh yang lain gak bisa. Terus kematian, misalnya ketika kalian itu ditulis Allah meninggal pada umur 40 tahun, kalian gak bisa meninggal di umur 17, kalian gak bisa meninggal di umur 50. Meskipun ketika kalian umur 17, kalian mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadi kalian, pasti ada aja yang menolong. Karena apa? Takdir kalian belum sampai di situ. Lain halnya dengan kalian bunuh diri. Kalau kalian niat bunuh diri, maka Allah akan melepas takdir kalian dengan sebab kalian tidak patuh pada Allah, dan niscaya tempat kalian adalah di neraka selamanya. Jadi itu tadi sedikit ulasan tentang apa itu qada dan apa itu qadar. Hari ini pelajaran kita hanya materi, tidak ada tugas dari Pak Sukron. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan yang B, contoh qada dan qadar. Apa itu contoh qada dan apa itu contoh qadar? Tadi sudah Pak Sukron bahas, tapi belum secara detail. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya. Mungkin ini nih dari Pak Sukron, kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.